Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebelum saya menjelaskan secara detail apa itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Wulandari dengan NIM 120524200039, Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian dengan Prodi Teknologi Pangan. Dari latar belakang, bahasa Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari peran bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung di Nusantara hingga pengukuhannya sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda dan Bahasa Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan dan pengakuan resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah langkah penting dalam membentuk identitas dan persatuan bangsa di tengah keragaman budaya dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa komunikasi utama, bahasa pendidikan, serta simbol persatuan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan, "Kami berbahasa satu bahasa Indonesia," yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. Peran utama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah 1. Simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk namun bersatu. 2. Alat pemersatu berbagai suku. Sebagai negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. 3. Sarana komunikasi antar warga negara. Bahasa ini memungkinkan warga dari berbagai daerah untuk berinteraksi dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam forum publik. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mencakup 1. Sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, digunakan dalam dokumen resmi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan komunikasi formal. Yang kedua ada bahasa pendidikan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa penghubung resmi antar negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi diplomatik dan hubungan internasional. Dan yang keempat atau yang terakhir ada bahasa pembangunan kebudayaan nasional, digunakan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk sastra, seni, dan tradisi lisan. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Ada 3. Yang pertama, alat komunikasi sehari-hari. Dalam kehidupan sosial, bahasa Indonesia dipakai secara luas di berbagai media, seperti televisi, radio, internet, serta dalam interaksi antar individu di tempat kerja, sekolah, dan ruang publik lainnya. Yang kedua, pemersatu di tengah keragaman. Dengan adanya berbagai suku dan bahasa di daerah, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang meniadakan hambatan bahasa dalam interaksi sosial. Yang ketiga, penguat identitas bangsa di era globalisasi. Bahasa Indonesia mengokohkan identitas Indonesia di kancah internasional, terutama di media sosial, diplomasi, dan budaya pop yang semakin mendunia.
Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Ada 3, yaitu alat legitimasi hukum. Bahasa Indonesia digunakan dalam pembuatan peraturan, undang-undang, dan keputusan negara. Yang kedua, bahasa komunikasi resmi negara. Digunakan dalam pidato kenegaraan, surat menyurat resmi, serta instrumen kenegaraan lainnya, menjamin adanya keseragaman dan konsisten dalam komunikasi negara. Yang ketiga, pembangunan karakter dan kebanggaan nasional. Melalui penggunaan bahasa yang resmi dan formal, bahasa Indonesia membantu membangun karakter dan rasa kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Tantangan dan peluang pengembangan bahasa Indonesia. Dari sisi tantangan, yaitu ada pengaruh bahasa asing yang semakin kuat di era digital, rendahnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat. Sedangkan peluang, ada bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa global yang semakin banyak penutur asing yang ada peluang bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa global dengan semakin banyaknya penutur asing yang mempelajarinya. Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di dunia akademis. Dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulan yang bisa diambil dari materi tersebut ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk. Sementara, sebagai bahasa negara, ia menjadi instrumen resmi dalam segala aspek kenegaraan. Bahasa Indonesia harus dijaga dan dikembangkan agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Baiklah, itu adalah akhir dari presentasi saya. Saya akhiri. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.